Ya, kita mulai lagi untuk sesi yang kedua. Langkah-langkah masalah pembelian lokasi usaha. Jadi kalau kita tadi menentukan faktor-faktornya, lalu bagaimana kita kemudian menggunakan faktor itu sehingga sampai menentukan lokasi usahanya. Ya. Ada langkah-langkahnya di sini. Ya. Nah, coba lihat sekarang mulainya dari mana ya? Pengumpulan data, meneliti lokasi yang tersedia. Ya. Biasanya kan orang sudah punya pertimbangan lokasi mana saja yang kira-kira akan dipilih ya. Nah, setelah lokasi itu nanti sudah ada alternatifnya, ada beberapa tempat yang calon usaha lokasi usaha itu, baru nanti kemudian diteliti satu-satu, lalu dikumpulkan data sesuai dengan kriteria yang akan digunakan. Tadi kan saya jelaskan di awal bahwa kriteria itu bisa berbeda-beda sesuai dengan jenis usahanya. Sekarang kalau umpamanya perusahaan manufaktur, umpamanya tambang contohnya ya, tambang. Perusahaan tambang itu biasanya yang kriteria utamanya itu adalah bahan baku. Karena biasanya bahan bakunya itu sifatnya volumius. Sehingga kalau umpamanya tambang emas itu nggak mungkin, kalau kita buat pabrik di kota umpamanya, kemudian sedangkan bahan bakunya jauh di pelosok sana tambang tempat emasnya, maka kita harus bawa bongkahan-bongkahan tanah yang mengandung emas itu ke pabrik. Dan itu biasanya besar sekali volumenya itu. Mungkin untuk 1 gram emas saja mungkin butuh berapa ton gitu, atau beberapa ton tanah itu ya untuk mengumpulkan 1 gram emas itu. Nah, jadi itu akan mengalami kesulitan kalau lokasinya jauh dari bahan bakunya. Maka biasanya tambang itu menggunakan bahan baku itu sebagai faktor utama. Sedangkan pemasaran nggak jadi masalah karena emas itu ya jumlahnya sedikit nanti yang dijadikan produk itu bisa diangkut dengan mudah kalau emas itu kan. Seperti itulah kira-kira contoh bagaimana mempertimbangkan nanti mencari data ya sebagai faktor utama untuk penentuan faktor utama. Tapi kalau bagi perusahaan-perusahaan manufaktur seperti perusahaan mobil bisa saja itu bahan bakunya yang nggak terlalu susah, gitu. Pemasarannya juga nggak terlalu susah, jadi bisa saja dia di tempat di tengah-tengah masyarakat, mana jauh atau dekat dengan bahan baku itu bisa menjadi pertimbangan nanti pada saat transportasinya. Kalau mobil biasanya transportasi produknya menjadi lebih susah kalau harus diangkut. Mobil itu kan besar ya, mungkin dekat dengan pemasaran itu lebih diutamakan. Itulah kenapa banyak pabrik seperti Jepang, Amerika itu memberikan pabrik di Indonesia ketika memasarkan ke Indonesia. Karena kalau nanti harus membawa mobil utuh dari Amerika ke sini, biayanya sangat mahal dan bahkan kena pajak, kena harga dan sebagainya. Harganya sangat mahal. Yang build up itu kan sangat mahal ya, yang hasil pabrikan langsung dari aslinya dari Amerika di Jepang harganya sangat mahal. Tapi kalau dibuat di Indonesia bisa menjadi murah karena itu faktor tadi itu kebijakan usaha negara dan juga kemudian pengangkutannya. Nah, kemudian dilakukan analisis penilaian alternatif lokasi usaha. Analisis itu artinya dinilai lalu dipilah-pilah nanti mana yang lebih utama, mana yang kurang utama, ya pembuatannya seperti apa, lalu teknik menggunakan apa nanti metode penghitungannya, ya. Baru setelah itu nanti hasil analisis itu digunakan untuk memilih lokasi usahanya, ya. Ya, dengan cara melakukan penilaian mana yang paling baik. Nah, sebenarnya sederhana aja ya, begitu ya. Nah, sekarang kita lihat prosesnya seperti apa. Jadi kalau proses penelitian ya sama dengan penelitian biasa. Nanti kalau saudara bisa mengikuti metode penelitian, nanti akan diajarkan bagaimana mencari data dan sebagainya ya. Sekarang anggap aja tuh datanya sudah peroleh, lalu kita tinggal melakukan penilaian. Nah, data itu ada yang
Sifat kualitatif adalah sifatnya kualitatif nanti ya. Nah, memang kalau yang paling mudah dianalisis itu kalau datanya kuantitatif. Ya. Kalau datanya kualitatif mungkin nanti bisa dikualitatifkan ya, sehingga disebut kualitatif. Nah, contohnya ini ya, data yang kualitatif. Ya, cara penilaian alternatif letak pabrik atau letak usaha ya, berdasarkan data kualitatif. Nah, di sini setiap lokasi usaha nanti dengan faktor-faktor yang ada kita nilai dengan kriteria-kriteria seperti ini. Sangat baik, baik, sedang, kurang, dan sangat kurang. Kita singkat ya. Sangat baik itu SB, baik itu B, sedang itu S, kurang K, dan SK sangat kurang. Dan nanti kita lihat nih, dari faktor tadi yang kita pertimbangkan tadi, bahan baku, kita katakan kita punya 3 lokasi usaha, ini sebagai contoh mudahkannya 3 aja. Itu kita masing-masing kita bisa ngasih nilai di situ. Bahan baku di situ A sangat baik, kan? B baik, C kurang. Tenaga kerja A baik, B baik, C baik. Pemasaran dan sebagainya itu semuanya kita nilai seperti itu. Jadi tidak ada angka di sini kan? Ini semuanya adalah nilai yang kita sebut data kualitatif. Nah, kalau datanya seperti ini memang agak susah untuk menentukan pilihan. Mana yang paling baik, A, B, atau C? Ya. Kalau kita lihat sangat baiknya itu, di situ coba lihat A itu ada 3, ya. B ada 1, C ada 1. Tapi mungkin untuk yang baiknya B lebih banyak, sedangkan A itu ada kurang-kurangnya, tapi B nggak ada kurangnya. Jadi akan sangat susah seperti ini ya. Maka untuk memudahkan penilaian biasanya itu nanti digunakan cara kuantitatif, yaitu dirubah data kualitatif jadi kuantitatif. Nah, lalu kita rubah seperti ini nanti. Nah, nih. Jadi kita kasih skor data itu ya. Ya, kita kasih skor. Jadi yang sangat baik ya, sangat baik ya. Ini kita kasih skor 5 nilainya ya. Nah, sangat baik nilainya kasih 5. Terus yang baik kasih nilai 4. Sedangkan sedang nilainya 3. Yang kurang nilainya 2 dan sangat kurang nilainya 1. Ya. Nah, seperti itu nanti. Sehingga nanti kita bisa jumlahkan nanti. Ya. Yang ABC tadi itu. Kan ABC punya sangat baik itu 3. Nah, 3 kali 5 sama dengan 15. Yang B yang baiknya itu ada 4. Nah, baiknya ada 3. Nah, bobot nilainya kan 4. 3 kali 4, 12. Dan seterusnya. Nanti kita angkakan seperti ini. Lalu masing-masing ABC kita jumlahkan ke bawah. Sehingga ketemu angka seperti ini. Sehingga kita lihat itu ada 37 untuk A, 39 untuk B, dan 35 untuk C. Jadi kalau lihat dari nilai ini, nilai yang paling gede adalah yang B. Sehingga kalau berdasarkan cara ini, maka kita akan memilih lokasi B. Kan nilainya dia paling besar. Nah, ini penggabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Maka sering juga kita sebut kuantitatif. Ya. Ini cara yang biasa. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kita tidak mempertimbangkan faktor yang ada di sini ya. 1 sampai 10 ini, mana yang paling penting, ini dianggap sama bobotnya ya. Dari 1 sampai 10 itu tidak ada yang paling penting. Dianggap rata-rata sama kepentingannya. Nah, kalau kemudian semua perusahaan, oh enggak, pentingnya enggak sama, diberikan bobot kepentingan karena dianggap berbeda-beda antara bahan baku, tenaga kerja, dan pasar dan sebagainya itu bobotnya berbeda, ya silahkan aja itu dikasih nilai bobotnya itu ya, kepentingannya dimasukkan nanti dalam tabel itu bobotnya.
Nah, itu seperti itu. Nah, bagaimana cara membuatkannya? Ya tinggal ditambahkan aja. Tinggal tambahkan aja. Nanti ya. Contohnya nih. Ya, nanti di sini ya, ini kita diseling di sini nanti di dalam ini kan ada nomor kriteria. Lalu di sini disiapkan yang namanya bobot dari kriteria. Ingat ya, nilai ini bukan nilai bobot ya. Ini sebetulnya adalah ya nilai dari masing-masing data kualitatif ya. Ya, nilai data kualitatif ya. Nah, kalau sangat baik 5 dan sebagainya. Nanti kalau saudara mau membuat pembobotan lain, maka di sini nanti dikalikan lagi ya. Nilai yang ada di sini namanya. Berarti nanti kita tidak menggunakan 1 sampai 5 seperti ini ya caranya ya. Tapi kita menggunakan di sini 1 sampai 10, lalu di sini dikasih bobot masing-masing. Ya. Nah, jadi nanti dengan namanya contohnya begini. Bahan baku ini bisa kasih karena dianggap paling gede karena tambang tadi, maka kita bisa buat bobot itu bisa dalam bentuk persentase, bisa juga dalam bentuk angka. Contohnya dalam bentuk angka, umumnya kita kasih bobotnya itu 1 sampai 10 ya. Kriterianya yang paling gede 10, paling kecil 1. Maka bisa saja nanti semua data yang ada di sini ini untuk bahan baku kita kasih nilai 10 ya untuk bahan baku. Nah, buat tenaga kerja kita kasih 9, pemasaran 8, prasarana transportasi mungkin 5, sarana transportasi ya, prasarana transportasi dan sarana beda ya. Prasarana itu berarti jalannya, sarana itu berarti mobilnya ya. Mungkin 5 juga, bahan bakarnya berapa dan seterusnya. Nah, nanti hasil angka-angka yang ada di sini nanti bisa kita kalikan dengan bobotnya dulu sebelum dimasukkan ke tabel yang di sini ya. Nah, jadi agak berbeda, nanti kita masukkan angka-angkanya di sini. Jadi nanti ini kita bisa ganti dengan angka. Nah, jadi di sini nggak bisa diedit ya. Harusnya ini nanti kita SB kan tadi kan angkanya berapa? 5 ya, sangat baik. Maka ini kita masukkan angka 5, ini 4 ya. 3, 4, 5, 5, 2, 2, 3, 4 seperti itu ya. Nah, terus B juga begitu. Nah, nanti kita kalikan umpamanya bobot bahan baku ini umpamanya tadi kan kita ambil 10. Maka A ini yang untuk bahan baku dikalikan dengan
10 ya. SB-nya itu kan tadi 5. 5 kali 10 berarti 50, angkanya jadi 50. Bukan 5 lagi karena kalikan dengan bobotnya. Ya, seperti itu. Sedangkan B itu karena dia B itu nilainya 4, 4 kali 10, 40. Ya, K begitu. Ya. C juga begitu. Jadi semua dikalikan bobotnya dulu, baru nanti dianalisis dengan penjumlahan biasa ke bawah. Jadi itu seperti itu nanti kira-kira. Jadi ada banyak cara ya. Nah, nanti juga kita akan menggunakan metode-metode yang murni kuantitatif ya, murni kuantitatif. Kalau yang tadi itu data kualitatif dikuantitatifkan. Ya. Tapi sekarang bisa juga ada metode pendekatan yang murni kuantitatif. Nah, ini. Nah, seperti ini ada investasi. Ini bisa dilihat dari investasinya berapa yang dikeluarkan untuk investasi di daerah tersebut. Ini bisa juga dilihat dari seperti itu. Bisa juga nanti dilihat dari penjualannya. Ini memang kita hanya melihat dari satu sisi saja ya, tidak banyak sisi kan. Dan kita bisa lihat dari biaya yang dikeluarkannya. Ya. Dan kita juga bisa lihat dari keuntungan dari investasi. Kalau dari investasinya, kemudian kita lihat pengembalian dari investasi itu. Nah, ada kalau di keuangan sudah diajarkan ada return on asset, return on investment. Itu kira-kira. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Sebelum kita nanti menjelaskan mengenai metode kuantitatif yang sebagai contoh ya kita pakai nanti. Karena seperti kalau nilai investasi, pengembalian investasi itu nanti saudara akan diajarkan di dalam manajemen keuangan ya, untuk yang biaya dan sebagainya itu ya. Nah, kita nanti akan melihat dari sisi biayanya saja ya. Kalau investasi itu nanti dan keuntungan akan dilihat, akan dibicarakan di manajemen keuangan karena itu sifatnya financial management ya. Nah, sekarang kalau tidak ada pertanyaan, kita akan mencoba membahas pendekatan biaya transportasi ya. Kalau tidak kita jelaskan teoritisnya dulu, nanti hitungannya bisa belakangan. Jadi perusahaan itu tadi sudah kita jelaskan di muka, ada berbagai macam faktor, banyak sekali faktor yang dipertimbangkan. Tapi kalau kita lihat faktor itu mayoritas tidak semuanya ya, mayoritas hampir semua faktor itu terkait dengan biaya transportasi. Itulah kenapa ada salah satu alternatif di sini untuk memudahkan, maka kita bisa menemukan pendekatan biaya transportasi sebagai cara untuk memilih atau melakukan penilaian alternatif untuk memilih lokasi usaha. Nah, itu bisa. Nah, yang kita sebut metode transportasi. Metode transportasi itu nanti ada dua ya, ada dua. Metode untuk menghitung ya
lokasi usaha, peruntukan lokasi usaha, ya, dan metode yang digunakan untuk melakukan optimasi pada saat perusahaan itu sudah beroperasi. Ya. Jadi ada metode transportasi yang digunakan untuk lokasi usahanya itu sendiri. Di situ ketika kita memberikan lokasi usaha itu berapa biaya transportasinya, ya, kan? Nah, biasa kita akan memilih biaya lokasi transportasi yang memiliki biaya terkecil. Karena kalau perusahaan pasti pilihannya kalau dari sisi biaya berarti biaya yang terkecil. Jadi di mana lokasi usaha yang nanti akan memiliki biaya terkecil kalau kita pilih, gitu ya. Dari berbagai macam faktor tadi. Nah, nanti setelah itu kita juga bisa menghitung kalau perusahaan itu sudah berjalan, kalau memang datanya ada nanti, atau berdasarkan perusahaan existing yang sudah ada di situ, kita bisa menghitung juga berapa biaya operasionalnya. Nah, biasa kita akan bisa menentukan biaya operasi yang termurah. Nah, jadi begitulah kira-kira. Nah, sekarang kita akan untuk biaya optimasi atau biaya operasional termurah nanti kita bicarakan khusus ya untuk itu kalau perusahaan sudah jalan ya. Nah, karena sekarang perusahaan belum jalan, yang kita bisa tentukan adalah pendekatan biaya transportasi dari sisi penentuan lokasi usaha. Nah, itu ada dua metode yang kita bisa praktekkan nanti di sini ya. Yang pertama itu incremental analysis dan yang kedua center of gravity. Nah, untuk yang biaya operasional nanti kita bahas belakangan. Oke, model analisis untuk minimalkan biaya transportasi dalam rangka menentukan lokasi usaha. Sekarang kita lihat, ini asumsinya juga tadi sudah kita jelaskan, perusahaan baru mau didirikan dengan kita memiliki kebebasan untuk menentukan lokasinya. Ya. Nah, sekarang kita lihat model center of gravity, bagaimana cara bekerjanya. Center of gravity, center itu pusat, gravity itu gaya tarik ya. Nah, jadi intinya di sini mempertimbangkan pusat gaya tarik. Artinya biasanya lokasi yang paling efisien itu, karena transportasi itu biasanya dimensi hitungannya itu biaya dikalikan jarak. Jarak ya. Biasanya kan semakin jauh jaraknya, biaya transportasi kan semakin mahal. Ya. Nah, maka center of gravity itu dibuat sedemikian rupa sehingga nanti kita akan mencari tempat yang rata-rata jaraknya itu dari berbagai macam lokasi yang kita inginkan seperti bahan baku, tempat pemasaran, gudang dan sebagainya itu yang paling dekat gitu ya. Atau dalam bahasa biaya yang paling efisien atau paling murah. Lokasi di mana itu kalau kita tempatkan di situ, maka kalau dihitung jaraknya dari berbagai macam pertimbangan, faktor pertimbangan tadi itu rata-ratanya yang paling murah atau dalam jarak mungkin paling sedikit. Tapi kadang-kadang memang tidak selalu jarak itu menjadi pertimbangan untuk biaya, karena ada juga faktor yang lain, namanya susahnya sarana transportasi itu menyebabkan mungkin biaya menjadi lebih besar dibandingkan yang dekat jaraknya. Nah, jadi maaf, jarak yang dekat kalau susah transportasi juga akan susah biaya. Makanya kalau lokasi usaha saudara itu di gunung, maka kalau bahan bakunya
itu di gunung gitu semuanya gitu ya, maka ketika saudara ngambil dari gunung itu kan berat ya, nah, lokasinya mungkin naik turun dan sebagainya, susah caranya, biayanya menjadi lebih mahal mungkin dibandingkan dengan yang jauh tapi di daratan ya, jadi seperti itu. Sehingga dengan berdasarkan pertimbangan itu nanti kita akan membuat semacam metode untuk menentukan bagaimana caranya menentukan lokasi dengan perhitungan jarak dan biaya transportasi tadi. Nah, ini gambarannya ini seperti ini nih. Ya. Jadi pada prinsipnya nanti cara cara kerjanya ya biasanya untuk mempermudah melakukan penggunaan metode ini kita bisa menggunakan media seperti kartograf atau peta gitu ya, peta yang dengan skala yang jelas ya, yang jelas, peta yang baik gitu ya, dengan peta yang baik untuk memudahkan, karena kalau kita akan menggunakan cara langsung di lapangan kita akan banyak mengalami kesulitan, maka biasanya untuk mempermudah itu bisa kita menggunakan peta dulu ya, untuk sebelum kita nanti terjun ke lapangan. Jadi intinya pasti calon-calon tempat di mana akan kita bangun usaha itu dengan berbagai macam pertimbangan, yang umpamanya kalau kita mau bangun gudang baru, katanya sekarang kita udah punya pabrik nih, ya kita sudah punya tempat pemasaran, tapi tempat pemasarannya itu ada di berbagai macam tempat gitu ya. Nah sementara ini kita langsung mengirimkan barang itu dari pabrik ke tempat pemasaran. Tapi kemudian kita mengalami kendala, seringkali terlambat itu di tempat-tempat pemasaran tertentu. Karena pabriknya itu jauh dari tempat pemasaran. Maka kemudian kita pertimbangkan bagaimana kalau kita membuat gudang penyimpanan di antara pabrik dan tempat pemasaran tadi. Nah, artinya di sini kita tidak membangun pabrik ya, kita membangun gudang. Tempat usahanya itu dalam bentuk gudang. Berdasarkan tempat pabrik, pabrik ini dianggap sebagai bahan bakunya, sebagai bahan asalnya nanti kalau di pabrik ya. Lalu yang akan ditransportasikan ke gudang itu, lalu dari gudang nanti dijual ke tempat pemasaran. Jadi sebetulnya ini sama dengan kalau pabrik, kita dari bahan baku ke pabrik, pabrik ke pemasaran. Tapi di sekarang ini kita enggak, karena kita bangun gudang, berarti gudang dapat barang dari pabrik, kemudian nanti baru dibawa ke tempat pemasaran. Jadi ada, nanti kita harus bangun gudang di antara pabrik dan tempat pemasaran yang ada. Nah sekarang persoalannya di mana kita mau bangun gudang itu sedemikian rupa sehingga nanti biaya kita melakukan pemindahan barang dari pabrik ke gudang dan dari gudang ke tempat pemasaran itu menjadi yang paling kecil. Nah ini harus kita hitung dengan baik. Kalau kita perusahaan yang besar, ingat biaya transportasi itu besar. Di Indonesia biaya logistik itu bisa sampai 30% dari semua biaya. Indonesia adalah termasuk negara yang dengan biaya logistik paling besar sekarang ini ya. Walaupun era Jokowi ini katanya mau melakukan efisiensi segala macam logistik itu mau diperlancar,
Tapi tidak seperti membalik telapak tangan. Masih susah karena banyak faktor yang terlibat di dalam banyaknya biaya. Bukan hanya sekedar sarana transportasi saja, tapi juga di situ menyangkut perizinan. Ya kan? Menyangkut kualitas jalan, kualitas kendaraan, termasuk di dalamnya biaya-biaya siluman, biaya-biaya yang tidak resmi. Selain perizinan tadi, biaya yang resmi, ya, ada juga biaya yang tidak resmi. Kadang itu yang lebih besar, mulai di pelabuhan, di bandara, di jalan. Kita tahu, sama-sama tahu ya, ini bukan rahasia umum atau rahasia umum, sama-sama tahu itu namanya rahasia umum, bahwa banyak oknum-oknum selain preman, yang benar-benar preman, ada juga namanya preman berdasi. Karena premannya itu dari oknum petugas pemerintah, gitu, yang kemudian mengganggu jalannya logistik tadi, sehingga untuk menghilangkan gangguan itu kita harus bayar. Atau karena peta konflik, karena kita sendiri melanggar, supaya tidak diganggu oleh petugas, lalu kita sogok. Kan dari biaya juga. Ya sebetulnya ini kesalahannya ya kesalahan kita semua sebetulnya. Masyarakatnya juga suka nyogok, nanti ada oknum juga yang masih mau disogok. Kesalahan bersama masyarakat kita, masyarakat yang sangat permisif terhadap kesalahan-kesalahan kecil seperti itu. Ya akhirnya kesalahan kecil menjadi besar, jadi bumerang buat kita, sehingga secara total biaya transportasi di kita atau biaya logistik itu menjadi sangat mahal. Makanya kalau kita bisa mengurangi biaya transportasi ini, maka sangat besar yang kita petik dari hasilnya. Nanti biaya kita menjadi kecil, keuntungannya bisa menjadi lebih besar. Ya, saya kira itulah kira-kira nanti untuk manfaatnya. Nanti secara teknis bagaimana? Mungkin karena waktu kita mungkin tinggal sedikit ini untuk babak yang kedua ini tinggal 3 menit lagi. Nanti kita akan teruskan, kalau kita kan jadwal kita sampai jam 14.30 ya. Jadi masih ada sesi yang ketiga ya, dalam waktu yang 30 menit nanti bisa kita gunakan, masa 20 menit nanti ya. Masih ada waktu sisa 20 menit, nanti kita gunakan di waktu ketiga untuk mencoba bagaimana kita melakukan perhitungan dengan menggunakan cara center of gravity. Jadi intinya nanti kali pengertiannya sudah saya jelaskan. Cara melakukannya adalah nanti kalau di peta itu sudah letakkan tuh. Contohnya ini ya, anggap aja ini papan kita ini adalah sebagai peta ya yang di komputer ini ya. Nah, lalu itu ada A, C, B. A itu pabrik, C itu adalah dan B adalah tempat pemasaran. Nah, itu kita udah taruh di situ lokasi-lokasinya itu di dalam peta. Biasanya untuk menaruh di dalam peta ini kita membutuhkan yang namanya koordinat. Ya, koordinat. Maka kita bisa membuat koordinat di dalam peta itu. Ya, baik dengan penggaris, kita bisa buat garis vertikal dan horizontal. Yang letaknya itu nanti di bawah dan di samping kiri dari semua lokasi yang kita pertimbangkan. Jadi saudara lihat nih, kita akan buat garis ini ya, garis lurus ke atas, garis lurus ke samping kanan. Nah, yang ke atas itu mewakili jarak ke utara, ya kan? Maaf, arah ke utara, sedangkan yang ke kanan mengarah ke timur seperti yang kita lihat di peta itu ya. Di peta itu juga begitu. Yang ke kanan itu ke timur, yang ke atas ke utara. Jadi semua lokasi yang kita pertimbangkan itu ada di sebelah atas garis dan di sebelah kanan garis vertikal, ada di sebelah atas garis horizontal. Seperti yang kita lihat di gambar itu ya, A, C dan B itu ada di atas garis yang horizontal yaitu ke timur dan di sebelah kanan garis ke utara. Ya, itu kriterianya di peta begitu. Lalu kita buat garisnya, lalu ada titik yang pertemuan garis itu kita sebut di titik 0,0. Jadi ke arah timur 0, ke arah utara 0. Nah, nanti koordinat itu kita bisa hitung jarak itu dari ke timur dan ke utara untuk masing-masing titik letak di mana lokasi yang kita pertimbangkan. Titik A, lalu kita cari di situ berapa dari titik ke arah timur dari titik 0 itu. Nah, di situ ketemu angka 70.
dan seterusnya. Titik C 92 dan titik B 118. Begitu juga yang nanti ke arah utara, A berapa koordinatnya ya? Itu ke arah 22, C 41 dan B 8.